Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat, pertemuan yang lalu tentang hidup adalah panggung ujian, bab pertama sudah kita jelaskan tentang berbagai hal, overview, mulai dari mana kita melangkah dahulu, mungkin pada zaman sebelum kita hadir ke dunia, sampai kepada akhirnya kita akan kembali lagi ke tempat di mana kita awal mula melangkah, yaitu surga, dengan mengandalkan akhlak yang mulia. Dan akhlak mulia ini salah satunya dapat dibentuk dari sholat yang khusyuk. Nah, pada pertemuan ini yang merupakan bab kedua dari hidup adalah panggung ujian, kita akan jelaskan secara terperinci bagaimana mekanismenya itu bisa terjadi. Baik sahabat, jadi kalau kita gambarkan ini, kita lagi sholat yang khusyuk, maka kita berasumsi bahwa dengan sholat ini akan terbentuklah sebagai produknya, ya, yaitu akhlak yang mulia pada seseorang. Dan akhlak yang mulia ini akan membawa dia, menuntun dia untuk akhirnya kembali ke surga. Allah akan terima dia ketika mati nanti dan masuk ke dalam surga. Gampang ini disebutkan, tetapi tidak semudah itu untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya mekanismenya. Kok bisa demikian? Nah sahabat, mari kita lihat, bukankah sholat itu, di dalam ucapan bacaan sholat itu terkandung berbagai komponen, berbagai unsur, ya. Yang pertama, kita lihat bahwa di dalam sholat itu kan sebenarnya ketika kita mengangkat tangan dan mengucapkan Allahu Akbar, itu adalah merupakan sebuah pengakuan, pengagungan, ya, pengagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah lah yang maha besar, yang terbesar, sehingga yang lain-lain, persoalan-persoalan lain itu kita anggap kecil. Segala sesuatu, berhala-berhala, keinginan, hasrat yang menggantung di hati kita dalam perjalanan hidup kita ini bisa lepas ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Itu pengagungan Tuhan. Juga ketika kita membaca At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, itu adalah merupakan pengagungan Allah. Kita katakan keagungan adalah milik Allah. At-tahiyyatu lillah. Segala usaha keselamatan dan kebaikan, semua ibadah itu untuk Allah. Itu makna at-tahiyyatul mubarakatus, itu pengagungan. Kemudian di dalam sholat juga merupakan ada unsur pengakuan kita, janji kita, tekad kita, komitmen kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu persaksian kita, pengakuan kita bahwa kita hanya akan menjadikan Allah sebagai Tuhan dan sesembahan, kemudian akan mengikuti tata cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jalan Rasulullah SAW. Itu sebuah pengakuan. Kemudian sholat itu bacaan-bacaannya sebagian besar memang sebuah doa dan harapan. Hitung sajalah mulai dari mana, semuanya, hampir semuanya doa. 70-80% itu adalah doa. Mulai dari doa iftitah saja di awal sholat, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Itu adalah doa, ya Allah,
jauhkanlah aku dari dosa-dosaku, dari keinginanku untuk berbuat kesalahan, bak jauhnya matahari, bak jauhnya timur dari barat. Nah, sehingga ini sebuah harapan doa kita kepada Allah. Dalam sholat juga ada unsur penghambaan. Iyyaka na'budu, ini sebuah tekad yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menghambakan diri. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau ya Allah aku bergantung, aku minta tolong. Tiada lain tempat bagiku untuk meminta pertolongan kecuali hanya Engkau ya Allah. Itu bentuk penghambaan. Kemudian komitmen, nah, kita berjanji ya, dengan segala kemauan tekad untuk menjadikan Islam sebagai agama kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku hanyalah untuk Allah semata. Kemudian juga bahwa bukankah di dalam bacaan sholat itu, terutama Al-Fatihah, itu kita sedang mengenal Allah, mengenal Tuhan. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Itu upaya kita dalam untuk mengenal Tuhan, mengenal Allah. Dan ketika kita ucapkan itu dalam sholat, kita iringi dengan segala penghayatan kita, ya, akan membentuk satu karakter dalam diri kita, yaitu karakter tauhid. Nah, di situ juga di dalam Al-Fatihah kita berusaha untuk mengenal diri kita, ya, sebuah pengakuan tentang diri kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu adalah pengenalan diri bahwa kita ini memang hidup ini memang tujuannya adalah untuk menghambakan diri, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga mengenal bagaimana hidup yang kita dikehendaki Allah untuk kita dan kita inginkan, maka kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus. Siratal mustaqim itu merupakan jalan yang akan kita tempuh, yang harus kita tempuh. Itu pengenalan daripada hidup sebenarnya. Dan selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Bukankah itu rincian daripada bagaimana cara mendapatkan siratal mustaqim tadi. Kemudian di dalam sholat, yuk kita bersolawat. Solawat artinya ya memohonkan keselamatan, kesejahteraan baik untuk Rasulullah Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, buat diri kita dan juga buat orang lain, orang-orang yang soleh. Itu solawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Itu salawat fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian bukankah di dalam at-tahiyat itu kita katakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu, selamat salawat atas engkau ya Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, semoga keselamatanlah, kesejahteraanlah buat saya dan buat hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi ini semuanya isinya banyak sekali, dan tentu komponen-komponen yang lain ada lebih banyak lagi daripada ini, dan semuanya ini itu akan membentuk akhlak yang mulia kalau setiap saat kita baca dan kita hayati.
pelan-pelan akhlak mulia akan terbentuk. Nah, di samping sholat yang khusyuk yang akan membentuk akhlak mulia, ada satu lagi, yaitu bagaimana kita menjadikan Quran itu sebagai terapi. Ya, terapi Qurani. Kita tahu bahwa Al-Quran itu memang diturunkan untuk terapi. Wa nunazzilu minal Qur'ani minal huwa syifa. Diturunkan Al-Quran itu untuk pengobatan, untuk terapi. Terapi yang sifatnya jasmani dan rohani. Bagaimana untuk bisa dia menjadi terapi? Karena Al-Quran itu akan membentuk pola berpikir kita yang sifatnya suprapositif. Suprapositif artinya mengkaitkan segala sesuatu itu yang terjadi adalah dengan Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun fenomena, apapun peristiwa yang terjadi, semuanya dikaitkan kepada Tuhan, itu artinya suprapositif. Sehingga dengan demikian akan terbentuk akhlak mulia. Kita itu akan ikhlas, kita itu akan menjadi tawadhu, kita itu akan menjadi sabar, kita akan menjadi tawakal. Karena apa? Karena kita merasa semua diatur dan diberi oleh Allah. Tidak ada lagi ketakutan, karena kita akan merasa terlindungi. Tidak ada lagi kecemasan. Dan kita akan terkendali untuk tidak berbuat kesalahan, maksiat. Kenapa? Karena Allah memperhatikan kita, mengawasi kita, dan melihat kita setiap saat. Itulah sifat ihsan yang senantiasa merasa dilihat, diperhatikan oleh Allah. Nah, semua itu ada di dalam Al-Quran, dan kalau kita baca satu persatu ayat-ayat yang mengandung terapi Qurani ini akan membentuk sifat cara berpikir suprapositif, dan pasti akan membentuk akhlak yang mulia pada kita. Nah, kemudian ada tiga lagi komponen, yaitu berkaca diri. Berkaca diri ini, kita itu berupaya untuk mengenal sifat-sifat negatif apa saja yang ada pada diri kita. Oh, kita suka marah, dengki, iri, cemburu. Oh, kita ini suka berprasangka buruk. Oh, kita ini macam-macam, banyak sekali sifat negatif yang ada pada kita. Itu yang kita katakan dengan akhlak yang hina. Dan dengan berkaca diri itu kita kemudian merubah akhlak hina ini menjadi akhlak mulia. Nah, ini sebuah proses hijrah. Berat memang ini. Bagaimana kita mengenal satu sifat negatif kita, sifat buruk kita rubah menjadi akhlak yang mulia, sifat yang baik. Dan semuanya kita satu demi satu kita cuci, kita bersih akhlak hina ini, kita rubah menjadi akhlak mulia. Maka inilah semua yang kita lakukan dari tiga komponen ini, ya. Salat yang khusyuk dengan pola apa? Salatnya bagaimana kita bisa khusyuk? Itu kalau kita melakukan salat dengan tomakninah, kemudian kita tafakur, ya. Kemudian tadabur. Itu 3T. Tomakninah artinya kita sholat dengan rileks, ya, dengan tenang, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, dan betul kita menghadirkan pikiran kita kepada Allah. Kemudian tafakur, kita mengerti apa yang kita baca, kita faham apa yang kita baca, mulai dari Allahu Akbar sampai salam. Dan tadabbur maksudnya kita benar-benar menghayati, meresapkan proses internalisasi daripada apa yang kita baca itu, kita betul-betul masuk ke dalam hati kita. Itu namanya tadabbur. Nah, itu ketiga-tiganya akan membantu ini tadi. Alhamdulillah. Jadi salat yang khusyuk dengan pola 3T yang tadi tomakninah, tafakur, tadabbur, kemudian terapi Qurani yang menghasilkan cara berpikir yang suprapositif, kemudian berkaca diri yang merubah akhlak hina menjadi akhlak mulia. Kesemuanya ini kemudian akan membentuk pribadi seorang yang berakhlak mulia. Sampai di sana sudah langsung bisa masuk surga? Belum. Kan sasaran kita ini tadi yang terakhir.
Ternyata harus ada lagi, yaitu bahwa karakter akhlak mulia ini harus dibuktikan, diuji dalam problema kehidupan. Nah, disinilah dia segmennya, bahwa hidup itu adalah ujian, panggung ujian. Kita bagaimana menjalani kehidupan ini dengan menggunakan instrumen yang kita telah peroleh tadi ini, ya, yang telah kita peroleh, yang kita bentuk ini akhlak mulia ini kita pasangkan, kita masukkan dalam menjawab segala tantangan kehidupan. Apapun persoalan, kita terima, kita jalani dengan akhlak mulia. Maka kalau di sini, inilah panggung ujiannya di sini. Nah, kalau ini kita berhasil memasangkan akhlak mulia, maka kita akan menjadi manusia yang mulia. Ya. Manusia yang mulia, nah, inilah yang kesuksesan itu. Inilah yang keberhasilan. Inilah yang namanya sukses versi Islam itu. Menjadi manusia yang mulia. Nggak harus kita menjadi orang kaya raya, berpangkat tinggi, punya segala-galanya. Tidak, tapi manusia yang mulia. Manusia yang mulia ujungnya akan mati dalam keadaan mati mulia atau husnul khatimah, dan kemudian baru dia diterima oleh Allah dan layak masuk ke dalam surga. Jadi inilah rangkaiannya, sahabat-sahabat semua, bagaimana 3 komponen ini: sholat, berkaca diri, terapi Qurani, membentuk akhlak mulia. Kemudian ini kita internalisasikan dalam kehidupan kita, kita masukkan dalam kehidupan kita, maka menjadi manusia yang mulia. Kemudian kita insya Allah memperoleh surga. Jadi sahabat, demikianlah kira-kira uraiannya. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan tidak menyia-nyiakan perjalanan hidup kita berjalan begitu saja, tapi harus terkonsep dan punya arah yang jelas dan punya panduan yang jelas. Kita bertekad untuk menjadi manusia yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.